البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin kita membaca tentang pembahasan al-mufadalah bainal malaikah wa salihil bashar, tentang permasalahan mana yang lebih utama antara malaikat dan orang-orang saleh dari kalangan manusia. Baik, khilaf yang panjang bahkan menjadi pembicaraan di kalangan ahli kalam masalah ini, dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah maupun yang lain. Yang kesimpulannya bagaimana Indah Rahman ini? Kesimpulan tentang masalah mana yang lebih utama antara malaikat dan orang-orang saleh. Baik, terus. Baik. Nah, pendapat ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwasanya orang-orang saleh, demikian pula para nabi itu lebih utama daripada para malaikat dilihat dari sisi nihayah, dari sisi akhirnya kelak. Sebab mereka adalah penghuni surga, yang di dalam surga mereka betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ini maka para nabi dan orang-orang saleh lebih utama. Adapun dilihat dari sisi bidayah, dari sisi awal kehidupan, yaitu ketika kita masih di dunia seperti ini, tentunya para malaikat lebih utama. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan yang bagus. Nah, walaupun asal permasalahan itu sendiri merupakan permasalahan yang apa? Yang tidak memberikan faedah banyak. Dalam artian, nah, para malaikat makhluk-makhluk yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semata-mata untuk ibadah. Dan kita manusia diciptakan juga untuk ibadah, sehingga masing-masing berusaha untuk mewujudkan perkara yang dia diciptakan. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wala yuqal inna hadhil mas'alata nadhiru ghairiha minal masailil mustanbatah minal kitab wa sunnah, li'anna al-adillata huna mutakafi'ah ala ma ushiru ilaihi insyaallah ta'ala. Baik. Dan tidak dikatakan bahwasanya permasalahan ini semisal dengan permasalahan yang lain dari permasalahan-permasalahan yang diambil istimbat dari kitab dan sunnah. Kenapa? Dikarenakan dalil-dalil dalam permasalahan di sini mutakafiah. Makna mutakafiah itu kedua-duanya saling apa? Saling memiliki kekuatan yang sama. Mutakafiah, yaitu sama kekuatannya dari sisi kekuatannya sama. Oleh karena itulah kemarin kita lewati sebagian para imam mereka apa? Tawakuf. Dan mendiamkan masalah ini, tidak perlu dibahas mana yang lebih utama. Tapi kalau ingin membahas, maka yang paling utama perincian dari Syekhul Islam yang disebutkan di awal tadi. Nah,
Kenapa? Karena dalil-dalil memang mutakafiah, sama kuatnya. Sebagaimana aku isyaratkan di sini insyaallah taala. Wa hamalani ala bastil kalami huna anna ba'dal jahilina yusi'una al-adab biqaulihim kana al-malaku khadiman lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang membawaku, yang mendorongku untuk membahas secara panjang lebar di sini, walaupun sebenarnya apa? Sebenarnya di awal beliau telah mengatakan tidak terlalu banyak faedahnya. Cuman mendorong beliau untuk membicarakan ini dikarenakan sebagian orang-orang jahil bersikap buruk adab dengan perkataan mereka bahwasanya malaikat itu adalah khadim, pelayan-pelayan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tentunya perkara yang merendahkan kedudukan para malaikat. Itulah yang mendorong Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala untuk membahas masalah ini. Au inna ba'dal malaika khuddamu bani Adam. Atau sebagian mengatakan lagi bahwasanya sebagian para malaikat adalah pelayan-pelayan Bani Adam. Taib. Di antara yang mengatakan ini seperti Abu Nuwas. Dia mengatakan dalam bait syairnya, la astati'u madha imamin kana Jibrilu khadiman li abihi. Adalah Jibril dulu khadiman, pembantu, pelayan bagi bapaknya. Ini buruk adab dalam berbicara tentang makhluk yang utama ini, yaitu para malaikat. Oleh karena itulah Imam Adz-Dzahabi menimpali la yasugu itlaqu hadzal akhiri illa bitauqif bal kana Jibrilu muallima nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalimat yang bagus. Tidak bisa untuk memutlakkan perkataan seperti ini bahwasanya Jibril adalah khadim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pelayan Bani Adam, kecuali dengan dalil. Bahkan yang kita dapati bahwasanya Jibril itu adalah muallim bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajari. Beliau adalah guru yang mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang seharusnya. Karena sebagaimana dalam kisah Iqra, Jibril mengatakan Iqra, Nabi menjawab ma'ana biqari, aku tidak mampu membaca. Tapi terus disuruh oleh Jibril untuk membaca dan mengikuti apa yang beliau baca. Ya'nun al-malaika al-muwakkalina bil bashar. Mereka memaksudkan malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menjaga manusia, menulis catatan-catatan amalan, itu dianggap oleh sebagian orang sebagai pelayan. Wa nahwu dzalika minal alfadzil mukhalifati lisyar', dan yang semisal itu dari lafaz-lafaz yang menyelisih syariat, al-mujanibatu lil adab, yang jauh dari adab. Makanya dalam mengungkapkan perkataan ikhwan, apalagi yang berhubungan dengan para nabi, para malaikat, juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, butuh untuk berhati-hati. Dipikir-pikir dulu ketika ingin mengungkapkan. Seperti misalnya dulu ungkapan-ungkapan yang ingin memasukkan bahasa-bahasa gaul pada kehidupan para sahabat, seperti misalnya dulu Aisyah, gadis yang suka traveler atau apa itu? Dulu pernah. Terus dulu pernah kita bahas ungkapan-ungkapan gaul disematkan kepada para nabi, juga kepada ummahatul mukminin. Ini dari isi adab jauh dari isi adab terhadap mereka.
Wa tafdilu idza kana ala wajhi tanakkus awil hamiyah wal asabiyah lil jinsi la syakka fi raddih. Dan pengutamaan ini kaidah, Pak. Kalau seorang mengutamakan A dari B, nah, atau sebaliknya, tapi pengutamaan tersebut dibangun di atas apa? Tanakkus, yaitu perendahan kepada pihak yang lain, atau hamiyah, atau fanatisme kepada salah satu pihak, hamiyah dan asabiyah bersama. Fanatisme, asabiyah kepada suatu jenis, maka tidak syak, nah, untuk apa? Ditolak pengutamaan yang seperti itu. Baik. Makanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian sahabat berdebat dengan orang Yahudi, kemudian mengutamakan Nabi, dan ada sedikit perendahan terhadap Musa, ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam kondisi berdebat seperti itu biasanya apa? Saling mengutamakan itu dibangun di atas fanatisme. Nabiku lebih utama. Yang satunya lagi mengatakan Nabiku lebih utama. Ini tidak betul. Makanya dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa hadhil mas'alatu nadhirul mufadalati bainal anbiya. Dan tidaklah permasalahan ini semisal dengan permasalahan penetapan perbedaan keutamaan di antara para nabi. Kenapa? Fa inna tilka qad wujida fiha nassun. Sebab dalam permasalahan itu, yaitu pengutamaan para nabi satunya atas yang lain, itu telah didapati nas. Wa huwa qauluhu ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, al-ayah. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini dalil yang sangat jelas dan tegas bahwasanya para rasul keutamaannya bertingkat-tingkat. Dan yang paling utamanya siapa? Humam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan kedua setelah beliau siapa? Mbak Sukainah? Nabi Ibrahim. Terus Musa. Ini 3 urut-urutan. Nabi kita Muhammad, Ibrahim, kemudian Musa. Adapun yang keempat dan kelima terjadi khilaf antara Nuh dan Isa alaihimussalatu wassalam. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Wa qauluhu ta'ala wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh telah kami utamakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Faqad taqaddama al-kalamu fi dzalika 'inda qauli syekhi wa sayyidil mursalin. Telah lewat pembahasannya dalam 6 kalimat tersebut. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan sayyidul mursalin yaitu pemuka para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'tabaru rujhanud dalil wa la yuhjarul qawlu li anna ba'da ahli al-ahwa'i wafaqa alaihi. Ba'da an takuna al-mas'alatu mukhtalifan fiha baina ahli sunnah, atau mukhtalafan fiha baina ahli sunnah. Dan yang menjadi ibrah, menjadi patokan adalah rujhanud dalil, yaitu mana dalil yang lebih kuat. Wala yuhjarul qawlu li anna ba'da ahli al-ahwa' wafaqa alaihi. Ini juga prinsip yang bagus, ikhwan. Beliau bimbingkan kepada kita bahwasanya dalam semua khilaf, perselisihan, yang menjadi patokan mana dalil yang rajih. Jangan sampai suatu pendapat ditinggalkan gara-gara sebagian ahli ahwa mencocokinya. Kalau para pengikut hawa nafsu mencocoki suatu pendapat, tapi memang pendapat itu adalah berdasarkan dalil yang kuat, ya kita tidak boleh kemudian meninggalkannya. Nah, setelah permasalahan tersebut diperselisihkan di antara ahli sunnah sendiri. Nah, di kalangan ahli sunnah sendiri juga terjadi khilaf mana yang lebih utama antara anbiya dan para anbiya dan orang-orang soleh dibandingkan dengan malaikat.
Waqad kana Abu Hanifah yaqulu awalan bi tafdilil malaika 'alal bashar tsumma qala bi aksih. Dan dulu Abu Hanifah berpendapat pertama kali mengutamakan para malaikat dibandingkan manusia. Kemudian setelah itu berpendapat kebalikannya, manusia yang soleh, para nabi, lebih utama daripada malaikat. Wa dhahiru annal qaula bit tawaqqufi ahadu aqwali, dan yang nampak juga bahwasanya pendapat untuk tawakuf itu juga salah satu pendapat beliau. Jadi lengkap sudah pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Pertama menyatakan malaikat lebih utama, kemudian kebalikannya, kemudian yang lainnya ada pendapat mengatakan beliau tawakuf. Menunjukkan perkaranya memang tidak kita dapatin nas yang sharih, yang tegas. Wal adillatu fi hadhil mas'alati minal janibaini innama tadullu ala al-fadl la ala al-afdaliyah wa la niza'a fi dhalik. Dan dalil-dalil dalam permasalahan ini dari kedua belah pihak. Ya, dalil yang dibawakan oleh kedua belah pihak, baik yang mengutamakan malaikat atau yang mengutamakan salihul bashar, itu hanyalah menunjukkan keutamaan, bukan menunjukkan pengutamaan. Bedakan. Kalau keutamaan jelas, ini tidak ada perselisihan. Orang saleh punya keutamaan, para nabi punya keutamaan, demikian pula para malaikat punya keutamaan masing-masing. Tapi dalil-dalil tersebut tidaklah menetapkan bahwasanya malaikat lebih utama atau manusia yang saleh lebih utama. Ini maksud Imam Ibn Abil Izz. Wali Syekh Tajuddin Al-Fazari, beliau adalah faqihu ahli Syam. Nama beliau Abdurrahman bin Ibrahim. Baik, seorang imam dari kalangan Syafi'iyah. Rahimahullah ta'ala. Musannafun sammahu al-isyarah fil bisyarah. Ini kalangan Tajuddin Al-Fazari ini diberi judul Al-Isyarah fil Bisyarah fi tafsilil bashari 'alal malak, dalam fi tafdilil bashari 'alal malak, pada permasalahan pengutamaan manusia atas malaikat. Qala fi akhirih, beliau katakan di akhirnya, kesimpulan dari kitab beliau, i'lam anna hadhil mas'alata min bid'i ilmil kalam allati lam yatakallam fiha asadrul awwalu minal ummah wala man ba'dahum min a'lamil a'immah. Ketahuilah bahwasanya permasalahan ini termasuk dari kebid'ahan ilmu kalam yang tidak berbicara padanya generasi awal dari umat ini. Demikian pula generasi setelah mereka dari imam-imam yang berilmu. Wala yutawaqqafu 'alaiha aslun min usulil aqaid, dan tidak bergantung atasnya pokok dari pokok-pokok akidah. Jadi sama saja kawan, tahu permasalahan ini ataupun tidak masalah. Kenapa tidak bergantung padanya pokok-pokok akidah? Wala yata'allaqu biha minal umuri diniyah katsirun minal maqasid, dan tidak berhubungan dengannya perkara-perkara agama. Baik. Walihada khala anha ta'ifatun min musannafati hadha sya'n. Min musannafati hadha sya'ni wa amtana'a minal kalami fiha jama'atun minal a'yan. Baik. Oleh karena itulah kosong ya sebagian karangan-karangan dalam masalah ini, dalam masalah akidah, kosong dari pembahasan tersebut. Dan sederetan para ulama juga menahan diri dari membicarakannya. Wa kullu mutakallimin fiha min ulama'i al-zahiri bi ilmihi
lam yakhlu kalamuhu an dha'fin wa ittirab. Intaha. Wa kullu mutakallimin, dan masing-masing yang berbicara pada masalah ini dari kalangan para ulama al-zahiri bi ilmi, yaitu alladhi zahara bi ilmi, yaitu yang dia menampakkan ilmunya, tidak kosong perkataannya dari dari kelemahan dan keguncangan. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Baik. Cuma ikhwani fillah, dari perkataan Al-Fazari ini ada kritikan sedikit tentang masalah penegasan bahwasanya hadhil mas'alah min bid'ai ilmil kalam. Ada kalam bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib. Dalam Majmu' Fatawa halaman jilid keempat halaman 357. Beliau mengatakan wa kuntu ahsibu annal qawla fiha muhdats hatta ra'aituha athariyatan salafiyatan sahabiyatan famba'atsatil himmatu ila tahqiqil qawli fiha. Ini Syekhul Islam dulunya juga seperti itu, menganggap ini perkara bid'ah. Kata beliau, dulu aku menganggap bahwasanya membicarakan masalah ini termasuk perkara muhdats, perkara yang diada-adakan oleh ahli kalam. Sampai aku melihat suatu athar salafiyah dari sahabat. Suatu athar yang diriwayatkan dari sahabat. Nah, ketika kok didapati athar dari sahabat ini, kata beliau, famba'atsatil himmah, maka himmah pun menjadi menjadi naik, semangat menjadi naik untuk betul-betul meneliti masalah ini mana yang benar. Dan ini prinsip yang bagus dari Syekhul Islam. Kalau suatu perkara kok sudah dikatakan itu bid'ah, memang sudah, untuk apa kita bahas capek-capek. Tapi ketika beliau mendapati suatu athar, nah disitulah beliau bersemangat kembali untuk membahasnya. Nah, makanya beliau katakan wa qulna hina idzin bima qala salaf, maka kami katakan ketika itu dengan apa yang dikatakan oleh para salaf. Jadi perkataan Al-Fazari kalau ini merupakan bid'ah ilmu kalam, ini tidak benar. Kenapa? Karena telah didapati athar dari para salaf sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kesimpulannya sebagaimana yang kita sebutkan di awal, yaitu dirinci antara kondisi nihayah dan kondisi bidayah, kondisi akhir dan kondisi awal kehidupan. Famimma studilla bihi ala tafdilil anbiya'i 'alal malaikah annallaha amara al malaikata an yasjudu li Adam. Fadzalika dalilun ala tafdilihi alaihim. Sekarang kita melihat dalil-dalil yang dibawakan. Nah, di antara dalil yang digunakan untuk menunjukkan pengutamaan para nabi di atas para malaikat adalah bahwasanya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Ini dalil menunjukkan pengutamaan Adam atas para malaikat. Walidzalika imtana iblisu wastakbar. Oleh karena itulah iblis tidak mau dan menyombongkan diri. Kenapa? Karena tidak mau direndahkan. Wa qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Dia mengatakan, "Nah, apakah engkau melihat orang yang telah engkau muliakan ini atasku?" Maksudnya dia membantah perintah Allah. Dia akan diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Kenapa engkau perintahkan aku untuk sujud kepadanya? Ini dalil menunjukkan bahwasanya diperintahkannya para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk pengutamaan Adam atas mereka. Ini pendapat pertama.
Tapi dijawab, waqala al-akharun, yang lainnya menjawab, inna sujudal malaikati kana imtithalan li amri rabbihim wa ibadatan wa qiyadan wa ta'atan lah wa takriman li Adam wa ta'ziman. Sungguhnya sujudnya malaikat itu sebagai bentuk penunaian perintah Allah dan peribadatan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berhubungan dengan Adam itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan dan penghormatan. Ta'ziman, pengagungan untuknya. Wala yalzamu min dzalikal afdhaliyah, dan tidak mengharuskan yang seperti itu penetapan bahwasanya Adam lebih utama. Kama lam yalzam min sujudi Yaqub libnihi Yusuf alaihi wassalam. Nah, wala kama lam yalzam min sujudi Yaqub libnihi Yusuf alaihi wassalam tafdila ibnihi alaihi. Sebagaimana pula tidak melazimkan dari apa? Sujudnya Yakub kepada putranya Yusuf. Tempat kalian ada taklik tidak di sini? Nah, tidak melazimkan ini sebagai bentuk pengutamaan putranya atas Yakub. Tidak ada dalil bahwasanya Yusuf lebih utama dari Yakub. Wala tafdilal Ka'bati ala bani Adam bisujudihim ilaiha imtithalan li amri rabbihim. Juga tidak apa menunjukkan penetapan keutamaan Ka'bah atas Bani Adam dengan sebab sujudnya Bani Adam kepadanya sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Ya, kalau mau dipukul rata ya kawan, berarti ketika kita sholat sujud mengarah ke Ka'bah, berarti Ka'bah lebih utama dari manusia. Ini tidak ada dalil. Nah, bahwasanya Ka'bah lebih utama daripada Bani Adam. Karena apa? Sujudnya kita ke Ka'bah sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban mereka. Nah, yang mengatakan, yang membantah pendapat pertama tadi. Wa amma imtina'u iblis fa innahu 'aradun nas bi ra'yihi wa qiyasihi al-fasid bi annahu khairun minhu. Adapun penolakan iblis, tidak mau sujud karena sesungguhnya dia membantah nas dengan pikiran dan kias yang rusak. Nah, dengan apa? Keyakinannya bahwa dia itu lebih bagus daripada Adam. Wa hadhil muqaddimatus sughra. Nah, dan ini muqaddimah as-sughra. Maksudnya apa, ikhwan? Perkataan iblis, ana afdal minka. Taib, aku lebih utama darinya. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Ini muqaddimah pertama, mudahnya. Muqaddimah pertama. Wal kubra mahdhufa, dan muqaddimah kedua itu dihilangkan. Takdirnya, takdiruha wal fadil la yasjudu lil mafdul. Dan yang lebih utama tidak boleh sujud kepada yang kurang utama. Ini kiasnya iblis. Nah, kiasnya iblis. Wakiltal muqaddimataini fasidah, dan kedua muqaddimah tadi rusak. Karena dalam mengkias ikhwan terkadang ada muqaddimah pertama istilahkan sughra, atau muqaddimah kedua, muqaddimah kubra, dan seterusnya. Jadi yang menjadi landasan pertama iblis, dia menganggap dirinya lebih bagus dari Adam. Kemudian setelah itu muqaddimah kedua, berarti kalau aku lebih utama maka tidak pantas aku sujud kepada yang lebih utama, tidak pantas sujud kepada yang di bawahnya dari sisi keutamaan. Hasilnya apa? Berarti aku tidak perlu sujud pada Adam. Paham? Ini jalur kiasnya iblis, dan kias ini rusak. Karena apa? Muqaddimahnya sudah rusak. Nah, amal ula, adapun muqaddimah pertama, fa inna turab yafuqun nara fi aktsari sifatih. Walihada khana iblisa na'am unsuruh. Sebab turab yaitu apa? Yaitu tanah itu dia apa? Dia mengungguli api dari berbagai dari apa? Banyak sifat-sifatnya.
Jadi tanah itu mengungguli api dari banyak sifat. Oleh karena itulah unsur yaitu unsur penyusun iblis itu mengkhianati iblis sendiri. Buktinya apa? Ketika di neraka dia dihukum dengan api. Tidak kemudian api sama api, sudahlah kamu dari api, saya dari api, kita damai saja. Tidak bisa. Fa'aba wastakbar. Kemudian dia menyombongkan diri, enggan dan menyombongkan diri. Fa inna min sifatin nari talabal ulu wal khiffah wat taish war ru'unah. Karena di antara sifat api ya kawan, sifat api dia apa? Talabal ulu, mencari apa? Ketinggian. Makanya api ya nyalanya ke atas. Lidah-lidah apinya ke atas. Talabal ulu wal khiffah, dan ringan. Sehingga apa? Kurang bobot. Kurang apa? Kurang bobot. Kurang apa? Mendalam dalam mengambil keputusan. Wat taish, ya keserampangan. Warru'una ay al-humuq. Ar-ru'una al-humuq, yaitu kepandiran, kebodohan. Kemudian wa ifsadu ma tasilu ilaihi, merusak apa saja yang sampai padanya. Ini sifat api. Wa mahquhu wa ihlakuhu wa ihraquh, dan menghilangkan serta menghancurkan dan membakar apa saja yang dia temui. Ini sifat api ya kawan. Mahkun, betul betul. Wa nafa Adam unsuruhu fit taubati wal istiqanah. Dan Adam unsur penyusunnya itu memberikan kemanfaatan kepadanya. Sedangkan iblis tadi ya kawan, yang dia tercipta dari api, khana unsuruh. Ya khanahu unsuruh, yaitu unsur penyusun iblis mengkhianati dia sendiri. Sehingga apa? Karena sifat api itu mencari ketinggian, kemudian serampangan, juga kebodohan. Maka ketika diperintahkan oleh Allah, aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Coba kalau dia mau tunduk, tawadhu, dia akan apa? Selamat. Ini maksud khana iblis unsuruh. Sedangkan Adam ya kawan, unsur penyusunnya memberikan kemanfaatan kepadanya. Kenapa? Karena apa? Dengan sebab itu dia bisa bertobat dan istiqanah, tenang. Karena sifat tanah ya tawadhu, tenang. Wal inqiyad wal istislam li amrillah, sehingga tunduk dan berserah diri kepada perintah Allah. Wal i'tirafi wa talabil maghfirah, dan pengakuan atas kesalahan dan meminta ampunan. Ini yang bermanfaat bagi Adam. Fa inna min sifatit turab as-sabat was-sukun war-rasanah. Karena di antara sifat tanah itu adalah kekokohan, tenang, dan rasanah, yaitu tidak serampangan. Dia mantap dalam bertindak. Wat tawadhu'a wal khudu'a wal khusyu'a wat tadallul. Baik. Dan tawadhu serta khudu' serta khusyuk dan tadallul, merendahkan diri pada Allah. Wa madana minhu yambutu wa yazku, dan apa saja mendekat kepadanya maka akan tumbuh dan berkembang. Ini tanah sifatnya. Tanah apa saja yang dimasukkan padanya, biji-bijian akan tumbuh berkembang. Wa yanmi wa yubaraku fih. Sehingga dia pun terus berkembang dan diberkahi. Liddun nar, lawan dari api. Berarti tidak bisa dikatakan bahwasanya api lebih utama dari tanah. Jadi landasan iblis sejak awal di muqaddimah pertama sudah
salah. Wa amal muqaddimatu tsaniyah, adapun muqaddimah yang kedua yang mengatakan apa? Berarti yang utama tidak pantas sujud kepada yang kurang utama, ini juga batil. Wa hiya annal fadila la yasjudu lil mafdul fa batilah. Ini batil. Kenapa? Fa inna sujuda ta'atun lillahi wa imtithalun li amri. Kenapa? Karena sujud saat itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan penunaian perintah Allah. Walau amarallahu ibadahu an yasjudu li hajarin lawajaba alaihim al-imtithal wal mubadarah. Seandainya saja Allah perintahkan hambanya untuk sujud kepada batu, maka hukumnya apa? Wajib. Nah, atas mereka untuk menunaikannya dan bersegera. Wala yadullu dzalika ala annal masjuda lahu afdalu minas sajid. Dan hal itu tidaklah menunjukkan bahwasanya yang disujudi dalam kasus ini adalah batu lebih utama daripada yang sujud. Paham? Kenapa? Karena sujud itu intinya adalah penunaian perintah Allah. Seandainya seorang diperintahkan sujud pada sesuatu, nah, tidak berarti sesuatu itu lebih utama daripada yang bersujud. Wa in kana fihi takrimahu wa ta'zimah, walaupun ada padanya memang pemuliaan dan pengagungan, diagungkan, tapi apa? Tidak menunjukkan lebih utama. Lalu menunjukkan apa? Wa innama yadullu ala fadlih, hanyalah itu menunjukkan keutamaannya. Memang menunjukkan keutamaan Adam, tapi tidak apa? Tidak pasti menunjukkan Adam lebih utama. Paham? Ini pahami dengan baik, kawan. Di sinilah bagusnya memahami suatu apa? Ungkapan dengan baik. Memahami dalil dengan detail. Qalu wa qad yakunu qawluhu hadzal ladzi karramta alayya ba'da tartihi limtina'ihi 'ani sujudillah la qablahu fayantafil istidlalu bihi. Dan bisa juga, ikhwan, ada kemungkinan lain perkataan iblis hadzal ladzi karramta alayya, perkataan ini setelah dia diusir. Nah, dan apa? Setelah dia menolak untuk sujud, bukan sebelumnya. Maka kalau setelah berarti apa? Jelas tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah kita. Paham? Karena sudah terjadi. Padahal yang mereka inginkan adalah apa? Mencari alasan iblis kenapa dia apa? Tidak mau sujud. Yang sebabnya adalah qiyas yang rusak darinya. Yang pendapat pertama mengatakan bahwasanya berarti sujud kepada Adam itu menunjukkan keutamaan Adam atas para malaikat. Nah, dan hal ini telah dibantah oleh pendapat kedua tadi. Adapun berikutnya insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Intinya berarti, ikhwan, untuk dalil pertama tentang kisah diperintahkannya malaikat sujud kepada Adam, ini intinya hanya menunjukkan apa? Keutamaan Adam. Tapi tidak bisa secara tegas digunakan sebagai dalil bahwasanya Adam lebih utama dari malaikat. Paham? Baik. Juga faedah tentang masalah iblis dipahami dengan baik tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu